Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat. Terpujilah Tuhan yang tetap memberikan nafas hidup kepada kita hingga pada saat ini, sehingga kita masih diberikan kesempatan pada saat ini untuk boleh mempersiapkan diri kita mengikuti ibadah dan menyembah Tuhan, meskipun kita harus melaksanakan di rumah kita masing-masing, dan meskipun di dalam suasana pandemi COVID-19 ini, tetapi tidak mengurungkan niat kita untuk tetap memuji, memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang berada di rumah, mungkin juga ada yang sementara menjalani isolasi mandiri, atau mungkin juga ada yang sementara dirawat di rumah sakit. Mari tetap semangat dan persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah pada pagi ini, ada beberapa penekanan warta jemaat yang perlu disampaikan pada saat ini, yaitu yang pertama adalah berita jemaat Rantepao. Berdasarkan rapat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2021, maka diputuskan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan ibadah hari Minggu dimulai pada tanggal 18 Juli 2021 akan dilaksanakan sebanyak 2 kali ibadah, yakni pukul 9 pagi dan pukul 17 atau jam 5 sore. Ibadah ini akan dilakukan secara virtual. Maka dari itu dihimbau kepada seluruh warga jemaat untuk mengikuti ibadah dari rumah masing-masing melalui radio Solideo FM atau melalui akun YouTube Solideo Rantepao Channel atau dengan siaran Toraja TV. Keputusan yang kedua yaitu untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka disampaikan kepada seluruh warga jemaat Rantepao bahwa kebaktian rumah tangga, kebaktian PWGT, kebaktian PKBGT, PPGT dan SMGT maupun lansia untuk sementara ditunda sampai melihat kondisi pandemi membaik kembali. Yang ketiga, disampaikan kepada majelis gereja di kelompok masing-masing untuk membuat ibadah kreatif atau sharing firman kepada anggota jemaat dengan berpedoman pada bahan membangun jemaat yang dilakukan baik secara virtual maupun komunikasi lewat grup WA tanpa perjumpaan secara langsung. Hal ini akan dikomunikasikan dengan Komisi 1 dan juga bahan akan disiapkan oleh Komisi 1. Yang keempat, khusus untuk sekolah minggu terkait bahan materi dalam ibadah hari Minggu akan disiapkan oleh pengurus SMGT Jemaat Rantepao. Yang kelima, ibadah hari Minggu secara virtual akan dilayani oleh maksimal 5 orang majelis gereja yang hadir. Yang keenam, majelis gereja akan mendistribusikan amplop persembahan untuk diberikan kepada jemaat yang melaksanakan di rumah masing-masing. Demikian keputusan rapat Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao terkait pelaksanaan ibadah di masa pandemi ini. Selanjutnya, penekanan warta yang kedua yaitu berita duka
telah meninggal dunia. Yang pertama, Nenek Seli pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 di rumah kediaman di Mariri. Almarhumah Nenek Seli adalah anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 2. Jenazah sekarang berada di rumah di Mariri. Yang kedua, berita duka yang kedua yaitu telah meninggal dunia Ibu Elizabeth I atau Nenek Ito pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 di rumah kediaman kelompok pelayanan 5. Jenazah Elizabeth I telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Segenap majelis gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhumah Nenek Seli dan almarhumah Elizabeth I. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Penekanan warta jemaat yang ketiga yaitu dari tim COVID-19 Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mengingat semakin meningkatnya kasus baru COVID-19 di dalam 1 bulan terakhir ini, maka diharapkan kepada seluruh warga jemaat Rantepao untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu wajib menggunakan masker pada saat keluar dari rumah sampai pulang ke rumah, dan tidak pernah melepas masker selama berada di luar rumah. Yang kedua, tetap mencuci tangan dan atau menggunakan hand sanitizer setiap saat. Yang ketiga, tetap menjaga jarak dimanapun berada dengan orang lain. Kemudian membatasi mobilitas fisik. Dan yang kelima yaitu menghindari kerumunan. Penekanan warta jemaat yang keempat yaitu pendataan statistik jemaat Rantepao. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat Rantepao yang belum mengisi atau belum menyetor belangko pendataan yang dilampirkan dengan kartu keluarga, maka kami harapkan supaya segera mengisi dan menyetor kepada majelis gereja kelompok sel masing-masing, sehingga perampungan data statistik jemaat Rantepao ini boleh segera diterampung kembali. Jadi kami mohon kepada semua warga jemaat yang belum mengisi dan belum menyetor kepada majelis gereja supaya segera diisi demi terlaksananya perampungan data statistik jemaat Rantepao. Untuk Bapak Ibu atau anggota jemaat Rantepao yang berada di rumah yang ingin mengetahui atau ingin membaca keseluruhan daripada warta jemaat ini, boleh kami silakan membaca warta jemaat yang telah kami kirimkan dalam bentuk PDF di dalam WA di setiap kelompok pelayanan masing-masing. Demikian penekanan warta jemaat saat ini. Dan yang akan memimpin kita dalam ibadah saat ini ialah Bapak Pendeta Alfred Anggui sebagai pelayan firman dan Bapak Penatua Hendrik Lebang sebagai penemandu liturgi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapa, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, baik yang hadir dalam gedung gereja ini maupun Ibu Bapa
yang ada di rumah masing-masing atau di tempat di mana saja mengikuti ibadah ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia pemilik hidup dan persekutuan ini. Karena hanya oleh perkenaannya lah kita masih dimungkinkan hadir dalam persekutuan ini, baik secara terbatas hadir dalam ruangan ibadah maupun secara virtual di rumah masing-masing. Namun itulah cara Tuhan mempersekutukan kita dalam suasana pandemi saat ini. Bersama-sama dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, mari kita tetap bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Batak lan kapatonganan siapa kamayan lako mintuk tahu. Mari kita mengangkat hati kepada Tuhan dalam pujian, angkatlah hatimu pada Tuhan. Sidang jemaat, kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah ini dalam satu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Sejahteralah kita sekalian. Silakan duduk kembali. Mari kita bermazmur dari Mazmur 145 ayat 10 sampai 18. Mazmur 145 ayat 10 sampai 18.
segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, Dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, Dan penegak bagi semua orang yang terpuruk. mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan, Dan yang berkenan melakukan segala yang Tuhan itu adil dalam segala jalannya. dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya. Amin. Kini ku ingin bersyukur kepadamu sebulat hati. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Dengarkanlah perintah Tuhan untuk saling mengasihi dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Sabdanya demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Demikian sabda Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita bersyukur atas segala kebaikan kasih karunia Tuhan yang sungguh-sungguh terus menjadi bagian hidup kita dari hari ke hari. Ada rahmat, kasih setia yang baru setiap hari. Namun demikian dalam segala kelemahan, keterbatasan kita tahu betapa kita melakukan begitu banyak hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dalam saat teduh sejenak ini, kita tunduk kepala, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Di muka Tuhan Yesus.
Saudara-saudara, dalam kesungguhan kita menyesali dan mengakui segala dosa kita, berita anugerah dari Tuhan dinyatakan kembali. Sabda Tuhan demikian, sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sementara kita menyerahkan persembahan syukur kita, kita iringi nyanyian tabuh gendang. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Tuhan, perkenankan kami mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan kami yang kami percaya bahwa semuanya ini adalah asalnya daripadamu. Berkati kami ya Tuhan untuk memakainya sesuai dengan kehendak-Mu, dan ajar kami Tuhan
untuk mensyukuri segala berkat-Mu. Tolong kami untuk setia mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Setahun lebih sudah ya Tuhan, kami hidup di tengah-tengah pandemi yang betul-betul banyak mengubah kami, bahkan tak jarang menggoncangkan iman kami. Kekhawatiran karena berbagai hal datang silih berganti di hari-hari kami, baik tentang kesehatan orang-orang yang kami kasihi, kesedihan karena kehilangan orang-orang yang dekat dengan kami, bahkan kondisi ekonomi yang dirasakan sangat berat oleh begitu banyak anak-anak-Mu. Usaha mereka yang baru mulai dirintis harus berhenti, dan banyak kebutuhan lain di tengah-tengah keluarga yang sulit kami penuhi di hari-hari ini. Tapi kami tidak pernah berhenti mau sujud dan bersyukur kepadamu, sebab kami sepenuhnya percaya Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini, sungguh mencoba mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Bagaimana kami harus terus berteguh dalam iman dan tak pernah usai melayani, berbagi bagi banyak orang, bahkan dari dalam kesulitan kami. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dari dalam segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu, Tuhan berkenan berbicara, melawat, mengubah, menguatkan kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-44. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 hingga ayat yang ke-44. Firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Pembacaan kedua dari Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan, karena aku mau supaya kamu tahu
betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Filipi 2. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, Salah bacaan. tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Filipi 2. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Salah ini bacaannya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Firman Tuhan. Filipi 2 itu bacaan. Salah tuh, Jom. Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Salah nih. Filipi 2. Bangun cepat di Filipi. Salah tuh, Jom, liturgi. Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Ya, mau karena di liturgi Kolose 2 rupanya yang dimasukkan adalah Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 7. Mari kita buka Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Sebentar. Ayat Filipi. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Cocok siapa mulai? Udah ya. Sudah cocok tadi ya. Filipi 2. Oke, udah cocok. Oke, cukup cocok. Sudah. Oke. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-15. Saya bacakan saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-15. Sabda Tuhan demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini datang, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini." Ya, 1 dinar itu upah pekerja 1 hari, jadi bayangkanlah banyaknya itu 200 dinar. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Ya, 200 dinar, 5.000 yang mau makan. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang."
Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian Injil Yesus Kristus, Kure Sumanga Puang. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, saya lepas maskernya ya. Saya sulit sekali bicara kalau pakai masker. Teman-teman di sini sedikit di gereja ini dan semua pakai masker, jaraknya cukup jauh dari saya, jadi saya pikir tidak ada masalah. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, ini bacaan tema yang sebenarnya disiapkan untuk sidang Sinodeam sebenarnya, ya, bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Sejatinya kalau ikut agenda tanggal yang sudah disiapkan, maka hari ini sidang Sinodeam sedang berjalan dan mungkin penutupannya lusa gitu ya, mulai tanggal 21 sampai 27. Tapi ternyata kemudian harus mengalami penundaan. Tapi saya ketika siapkan bahan ini, saya merasa tema ini justru semakin tepat ketika kondisi kehidupan bangsa kita hari ini seperti ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkait tema bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua, dan 3 bacaan yang ada dalam bacaan kita hari ini, pertanyaan yang paling kontekstual, pertanyaan yang paling mendasar, substansial. Jadi saya pikir jadi pergumulan kita semua. Pertanyaan gini, bagaimana bisa melayani ketika hidup kita hari ini itu susah? Orang yang kemarin biasanya bantu orang, sekarang juga mulai mengeluh gitu. Teman-teman yang kemarin ya sekali 2 kali kita bantu orang, tapi kalau sudah setahun usaha nggak jalan, Pak Pendeta. Usaha saya baru mulai, rumah makan sudah sebulan harus tutup, sementara kredit di bank jalan terus bunganya. Aven yang buka ini pasti mikir banget yang orang usaha kan. Teman, orang kawan tadi malam telepon, Pak Pendeta, rapo kami sama yang dakote. Tak ada kemukutan di bukan Pak Haji ti karyawan nih. Hukum yule, mu tangar untuk karyawan, mu karyawan mu maan tangar. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya itu persoalan pentingnya. Ya, bagaimana bisa berbuah, melayani semua ketika hari ini saya pun sulit gitu. Kemarin banyak yang bisa bantu, sekarang hari ini semua orang kayaknya butuh ditolong gitu. Itu pertanyaan pentingnya. Bagaimana bisa bertambah teguh kalau hari ini berita yang kita dengar tiap hari beranda media sosial kita penuh dengan ucapan duka cita. Apalagi kalau sudah dengar, kalau kita di Rantepau dengar ambulans lewat, di depannya ada pasukan yang pemakaman lengkap dengan baju hazmat, APD lengkap, wah indah nom dan segala macam. Itu pertanyaan pentingnya. Kalau tema hari ini mengatakan bertambah teguh dalam iman dan terus melayani bagi semua orang, pertanyaan paling mendasar adalah bagaimana saya masih bisa melayani ketika fakta hari ini keadaan semakin sulit. Kalau kemarin Pak Pendeta minta kita bantuin orang, oke, tapi kalau hari ini bagaimana bisa bertambah teguh kalau hari ini tidak seorang pun di dunia, sepintar apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, tidak seorang pun di dunia sampai hari ini yang bisa memprediksi kapan pandemi ini berakhir. Tidak seorang pun. Ribuan triliun uang digunakan di seluruh dunia, semua presiden hebat turun tangan, semua orang paling hebat turun tangan, tapi fakta hari ini tidak seorang pun yang bisa memastikan kapan pandemi akan selesai. Itu pertanyaannya, saudara-saudara. Lalu bagaimana saya bisa bertambah teguh? Lalu bagaimana? Makin goyah iya pendeta, makin ragu iya, makin cemas iya. Apakah dunia ini, apakah bumi ini betul-betul masih berada dalam kontrol dan kendali Tuhan? Saya pikir itu persoalan penting hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi
Kalau tema hari ini mengatakan bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua, ketika persoalan seperti ini muncul hari ini, ya, saya berpikir gini, apa yang firman Tuhan hari ini yang kita baca 3 bacaan ini, apa yang firman Tuhan mau saya tahu tentang Tuhan dari cerita ini, supaya apapun kondisi hari ini saya betul-betul tidak pernah kehilangan keteguhan iman kepada Tuhan. Siapa Tuhan yang Injil mau saya pahami, yang Alkitab mau saya pahami, sehingga sekali lagi apapun kesulitan hari ini saya tidak pernah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Saya masih bisa berbagi meskipun penghasilan berkurang. Apa tentang Tuhan? Siapa Tuhan yang Alkitab mau saya pahami dengan baik? Sehingga dalam kesulitan hari ini pun saya masih bisa berbagi dengan banyak orang. Kalau baca firman Tuhan saudara-saudara yang dibacaan kita tadi, Kolose 2 ayat 7, firman Tuhan kan bilang begini, yang jadi tema sidang Sinodeam nih ya, harusnya tahun ini. Kolose 2 ayat 7 firman Tuhan bilang gini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, bertambah teguh dalam iman, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Syukur itu dalam kata Yunaninya Eucharistia. Ekaristi, ya. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau lihat Kolose 3 ayat 17, ya, apa arti bersyukur? Syukur itu bagian dari salah satu akte ibadah, akte hidup kita. Tapi kalau baca bagian lain dalam Alkitab, surat Kolose 3:17 misalnya, 3:17 bisa bilang begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Coba lihat ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, lakukan itu dalam pengucapan syukur. Saya pikir pesannya jelas. Ekaristi, pengucapan syukur bukan hanya soal hubungan kita dengan Tuhan, tapi harus lebih jauh terwujud dalam kehidupan uluran tangan bagi orang-orang yang lain. Nah, karena itu sekali lagi saya mau kembali ke pertanyaan di depan. Bagaimana harus mengucap syukur Pak Pendeta? Bagaimana bisa berbagi dengan orang lain ketika fakta hari ini kita sulit? Saya bilang begini, ada bagian yang saya ingat betul kalau pertanyaan itu diajukan. Ada, Bapak Ibu ingat, ada pohon yang dikutuk Tuhan. Ingat kah? Pohon apa yang dikutuk Tuhan tuh? Pohon ara. Itu ada bagian dari Alkitab yang saya pikir menarik tuh. Kalau orang tanya, Pak Pendeta bagaimana? Nantilah kalau kondisi baik baru kita bantu lagi. Nantilah pada saat kondisi aman. Labi-labi Peter Man ini bisa kita membantu dan segala macam. Saya ingat ada satu cerita yang menarik tuh. Dari Injil Markus pasal 11 itu Bapak Ibu ingat ya. Itu ada cerita tentang pohon ara yang dikutuk. Saya bacakan ya. Injil Markus pasal 11. Ada cerita tentang pohon ara yang dikutuk. Nah, saya bacakan nih. Bapak Ibu perhatikan kalimatnya dengan baik. Dan saya pikir menarik banget nih. Markus 11. Markus 11 ayat 12. Coba dengarkan ya. Markus 11 ayat 12. Yesus mengutuk pohon ara. Coba lihat. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Ayat 12, 13 itu ya. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab apa? Memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Coba lihat cerita itu. Itu cerita tentang saat Yesus mengutuk pohon ara. Kenapa Tuhan mengutuk pohon ara? Sebab tidak ada buahnya. Tuhan mengutuk pohon ara karena tidak berbuah. Kenapa pohon ara tidak berbuah? Karena bukan musimnya. Tuhan mengutuk pohon ara karena pohon ara tidak berbuah. Kenapa pohon ara tidak berbuah? Karena bukan musimnya. Pertanyaannya gini, kalau Pendeta Alfred mau makan buah durian, tidak ada durian karena memang bukan musim durian, yang salah siapa? Minta salah toh. Pendeta Alfred mau makan durian, bulan Juni mulai itu musim durian. Bukan musim durian, tidak ada durian. Yang salah siapa?
Tiwi, yang salah siapa? Pendeta Alfred. Ya pastilah pendeta cari durian, lendu mau musim durian. Kalau Tuhan Yesus mau makan buah ara, tidak ada buah ara karena memang bukan musim buah ara. Yang salah siapa? Oh, tapi barani pasal pong Yesus. Pak Pendeta Alfred mau makan durian, tidak ada buah durian karena memang bukan musim durian. Yang salah siapa? Pendeta Alfred. Tuhan Yesus mau makan buah ara, nggak ada buahnya karena memang bukan musim buah ara. Yang salah siapa? Pendeta Alfred tuh mau salah. So, saudara-saudara, saya pikir pesan penting cerita ini sebenarnya, saudara-saudara. Apa pesan penting cerita ini? Pesan penting cerita ini adalah Tuhan tidak mau kau berbuah musiman. Tuhan nggak mau saya berbuah musiman. Kadang-kadang, lah kalau lagi mood saja, kalau lagi senang saja, Tuhan nggak mau saya berbuah musiman. Tuhan akan cari buahmu setiap saat, setiap waktu, baik saat kau kelimpahan maupun saat kau kekurangan. Tuhan akan cari buahmu, bukan buah itu kan dicari kadang-kadang kalau lagi ada duit, lagi mood, lagi enak gitu loh. Tuhan cari buahmu setiap waktu. Tuhan akan cari setiap saat, kapanpun, sewaktu-waktu, kapanpun Tuhan akan selalu cari buah itu. Kayak saya bilang saudara-saudara, memberi dari kelimpahan itu gampang, tapi memberi dari kesulitan. Bapak Ibu ingat, ibu janda yang dipuji oleh Tuhan karena persembahannya. Dia dipuji Tuhan karena apa? Apakah karena persembahannya berlimpah? Bukan. Dia dipuji Tuhan karena apa? Dia mampu memberikan yang terbaik meskipun dia tidak punya apa-apa. Makanya saya bilang mengasihi, memberi dari kelimpahan itu gampang. Tapi memberi dari kesulitan, itu yang luar biasa tuh. Ya. Mencintai suami yang gagah, tiap minggu bawa uang, wah minta ya, tahu bisa toh. Nami tanya mau namanya por edukasi ya. Tapi mengasihi suami yang sudah pensiun, sakit-sakitan, rondonin ebang kulena. Langsung Om Hendrik lihat-lihat tante ke. Itu yang luar biasa tuh. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang Tuhan cari adalah apa? Buah setiap saat. Tuhan meminta buah saya setiap waktu. Kalau Bapak Ibu ingat, saya coba bayangkan ya. Atau yang lebih ekstrim tuh. Coba lihat ya, supaya kita bayangkan kehendak Tuhan ke kita. Bapak Ibu ingat cerita Kejadian 22, bagaimana Tuhan menguji Abraham. Ya. Apa yang diminta? Apa yang diminta? Kejadian 22. Apanya yang Tuhan minta? Abraham tuh kaya raya, orang yang sangat luar biasa kaya. Yang Tuhan minta dari dia apa? Untuk diuji imannya. Saya nggak terlalu setuju dengan kata diuji, sebab kata diuji itu seolah-olah Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu kadarnya, nggak usah diuji gitu ya. Tapi diuji itu Tuhan mau kau ekspresikan, perlihatkan bahwa memang kau taat sama Tuhan, memang kau percaya Tuhan, memang kau ikuti perintah Tuhan. Tuhan mau kau perlihatkan, Pak Petiron nih. Ketika Tuhan mau Abraham memperlihatkan imannya kepada Tuhan, apa yang Tuhan minta sama Abraham? Apa yang diminta? Dia kaya raya, punya begitu banyak kambing domba. Yang diminta apa? Anaknya. Anak satu-satunya. Tuhan gak minta yang banyak sama dia. Tuhan minta yang mana nampui. Dan saya bilang saudara-saudara, anak buat Abraham sekali lagi bukan sekedar anak. Anak buat Abraham itu adalah tanda penggenapan janji Tuhan. Tanda kesetiaan Tuhan. Tuhan bilang sama Abraham, tinggalkan negerimu, aku akan buat keturunanmu jadi seperti bintang di langit, jadi seperti pasir di tepi laut. Artinya apa? Anak itu penggenapan janji Tuhan. Kalau sekarang anak yang satu-satunya itu Tuhan ambil, itu berarti apa? Tuhan melanggar janjinya. Tuhan melakukan hal yang bertentangan dengan dirinya. Tuhan melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang dia bilang sebelumnya. Tapi Tuhan memilih, Abraham memilih percaya. Abraham memilih melakukan, memberikan yang satu-satunya dia punya, memberikan sebuah hal yang sebenarnya kalau saya jadi Abraham, kukum berkami kuah. Misal itu miar pisan nih. Tapi Abraham memilih setia. Saya bayangkan apa yang ada dalam benaknya. Saya pikir sederhana. Dia taat kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Sekali lagi, meskipun Tuhan harus meminta yang satu-satunya, bahkan Tuhan meminta hal yang tampak bertentangan dengan Tuhan yang Tuhan ucapkan sebelumnya. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Karena itu pertanyaan penting dari seluruh bacaan hari ini. Apa yang Tuhan mau saya tahu tentang Tuhan dari 3 bacaan ini? Ketika sekali lagi, Tuhan meminta saya untuk bertambah teguh dan bisa melayani Tuhan, melayani orang lain, bahkan dalam kondisi-kondisi yang berat hari ini. Kalau lihat bacaan kita, saudara-saudara, saya pikir ada 3 hal yang penting. Paling tidak ada 2 hal poin penting. Ya, apa yang Alkitab mau saya ketahui tentang Tuhan, yang bisa membuat saya terus bertambah teguh dalam iman, dan yang bisa membuat saya terus bisa melayani orang lain, bahkan dalam kesulitan hari ini. Apa yang Tuhan mau saya tahu? Paling tidak ada 2 hal. Kalau lihat bacaan pertama, saudara-saudara, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42, saya bacakan ya, Bapak Ibu bisa lihat korelasinya. 2 Raja-Raja 4 ayat 42, datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah kepada orang-orang ini supaya mereka makan. 100 orang, Tuhan, Elisa hanya punya 20 roti jelai. Elisa bilang sama pelayan itu, kasih makan itu, berilah roti itu supaya mereka ini dapat makan. Kasih roti supaya mereka bisa makan. Dalam Injil Yohanes, bacaan Injil kita tadi, Yohanes 6 ayat 5, waktu orang banyak, sudah begitu banyak datang, 5.000-an orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Yohanes 6 ayat 5 mengatakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti? Di mana kita akan beli roti supaya mereka ini dapat makan? Tuhan berpikir di mana beli roti supaya orang banyak ini bisa makan. Tuhan mikir bagaimana supaya orang ini bisa makan. Kalau cerita yang sama, 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang dalam Injil Markus 6 ayat 37, Markus 6 ayat 37 itu lebih frontal lagi, lebih keras lagi. Tetapi jawab Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Saya pikir kalau lihat 3 ayat ini udah cukup banget nih, jelas banget. Pesan penting pertama, ternyata Tuhan peduli dengan urusan makanan. Tuhan berpikir bagaimana setiap orang dapat makanan yang cukup. Tuhan yang saya kenal dalam Kristus adalah Tuhan yang saya tahu, Tuhan yang berpikir dari secara kadikanakan dan tahu jati-jati. Jadi makanya saya bilang gini, sering sekali saya bilang, kalau saya punya gereja besar, punya begitu banyak dana, sementara orang sekeliling saya banyak yang tidak makan, pertanyaannya adalah Tuhan yang mana yang kau layani? Gitu. Sebab Tuhan yang saya tahu dari Alkitab, Tuhan yang saya kenal dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang selalu berpikir, memikirkan apakah orang lain dapat makan. Tuhan berpikir tentang apa yang dimakan. Makanya dalam doa Bapa kami, salah satu yang diajarkan untuk diminta apa? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Tuhan minta, Tuhan ajar saya minta makanan kepada Tuhan. Tuhan mau perkenalkan dirinya kepada orang yang berdoa, orang yang meminta, bahwa Tuhan bertanggung jawab menyediakan makananmu. Kalau saya diajar, Pendeta Alfred, kau berdoa begini sama Bapak nih, berikanlah makanan ini, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Tuhan mau saya tahu bahwa Tuhan mau bilang kepada orang yang berdoa bahwa Tuhan bertanggung jawab atas makanan anak cucumu hari ini dan selama-lamanya. Saya tidak perlu khawatir soal urusan makanan, Tuhan bertanggung jawab untuk kebutuhan makananmu. Jangan khawatir. Coba bayangkan ya. Saya bilang kalau gereja masih melayani Tuhan, dia harus ikut seperti Tuhan, memikirkan apa yang orang makan. Pikirkan. Itu pesan penting, saudara. Gereja harus peduli. Coba biasa kukuah, iya jarang-jarang Pak. Biasanya kalau pendeta dilihat itu kan lebih kepada pendoa kalau orang sakit toh. Jarang-jarang Pak ditiru tuh pendeta pemberi makan lek.
Karena biasa nenek bang mau male kalau sering makan di warung, di kantin, di mana-mana, ya namang kata kumande bati pire-pire kan, kumanda pandita, mangka nama sembayang toh, ki kumande, mangka kumande toh ku toi dompetku, pasti nak komton, jangan pak pendeta, jangan pak pendeta, kami pak, dalam hatiku kuak nggak duka marek untuk itu arah. Tapi yang saya bayangkan, pendeta ini kurang diyakini kalau mengurusin makanan orang gitu. Padahal coba lihat nih, murid-murid yang disuruh kasih makan, makan itu. Bapak Ibu, Tuhan memikirkan makanan anak cucu kita. Tuhan peduli. Kalau lihat cerita Elisa, coba bayangkan ya. Mana kolam peniti 20 roti untuk 100 orang. Elisa bilang, "Taiben nih." Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, coba lihat ya. Cerita Elisa, Tuhan kasih makan begini, ada sisanya. Tuhan kasih makan 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan, ada sisanya. Coba lihat, kalau tiap kali Tuhan bikin mujizat, selalu ada sisa. Selalu ada sisa. Apa artinya selalu ada sisa? Bukan berarti tidak ada yang membungkus, bukan. Selalu ada sisa, mau menjelaskan kepada kita betapa yang Tuhan siapkan selalu lebih. Tuhan bertanggung jawab, Tuhan memikirkan, Tuhan risau, Tuhan mau kau makan. Saya itu poin penting saudara. Jadi yang pertama, Tuhan peduli dengan urusan makanan. Kalau di panitia pengarah, sidang sinode, kami bagian di sana. Saya pikir satu evaluasi penting Gereja Toraja adalah Gereja Toraja belum cukup banyak memberi perhatian untuk kehidupan ekonomi warga. Ada, tapi belum cukup memadai. Harus lebih banyak memberi perhatian untuk kehidupan ekonomi warga jemaatnya. Gereja harus berpikir bagaimana setiap warganya sejahtera dan bisa makan. Pendidikan kita hadir di sana, kesehatan kita hadir di sana. Tapi untuk bidang ekonomi saya pikir kita masih banyak harus berpikir bagaimana Gereja Toraja memberi perhatian lebih besar lagi untuk kehidupan ekonomi warga jemaat. Ya. Itu yang pertama saudara. Ya, ada yang itu yang pertama. Yang kedua, jadi poin pertama, Tuhan peduli dengan urusan makanan kita. Saya harus berbagi dengan yang lain, Tuhan peduli. Tuhan yang saya layani peduli, saya pun harus peduli. Yang kedua saudara, seperti apa Tuhan yang Tuhan mau saya tahu dari cerita ini, yang membuat saya bisa bertambah teguh dan bisa berbagi dengan orang lain meskipun sulit. Saya coba bayangkan, tadi malam saya tidur-tidur, kira-kira saya kalau misalnya Om Hendrik Lebang jadi murid Tuhan waktu itu 1 dari 12, ya, kemarin pemain tahu 5.000 laki-laki, dan benen aja tuh, ada yang masih jomblo, ada yang sudah punya istri, ada yang bawa anak, sama anak tem Pak Ben kan nanu nenek roti, toh, untuk kasih nomor tipe dia roti nenek, kena tanya nalte apa tadi? Nah, coba bayangkan ya. Kalau Om Hendrik Lebang hari itu 1 dari 12 murid Tuhan di Mangsa Abu tetap lakuman deh. Nah, kong impong Yesus Om Hendrik, pakan deh tijong. Kira-kira apa saran yang bisa dikasih? Pesanan ki saruran, wah tak telepon. Pongburi, paling 100 porsi dah tuh. Di pasir Rempunas teh, male pa dipesan, nandomi gunung teh. Coba bayangkan 5.000 orang. Kalau bikin nasi dos 5.000 kali 20.000 100 juta, Marasya kapang direm pun tesing teh. Tapi dan bilang tesing kita ambil tolong panas nih. Seperti hari ini, orang punya uang nggak bisa beli obat, orang punya uang rumah sakit penuh, orang punya uang nggak punya oksigen. Uang ada, hari ini memperlihatkan kepada kita uang tidak bisa menyelamatkan orang. Kalau ada orang berpikir uang bisa menjamin ketenangan hidupnya, saya bilang kalau uang, harta, kekayaan yang melimpah itu bisa menjamin keutuhan keluarga, kedamaian keluarga. Bill Gates, orang paling kaya di dunia itu nggak akan pernah pisah dengan istrinya. Kalau uang bisa menjamin keutuhan hidup. Coba bayangkan kan? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kira-kira mau kasih saya tang-tang nggak yule? Kena aku tadi pongai sepakan itu. Apa kok gua? Minalan di sing.
Kasih makan 5.000 orang mendadak. 5.000 orang mendadak. Sedangkan lampakan lagi 100 atau panitia Natal 300 orang marapat kita loh. Sehingga kasih apa gitu, Pak yang orang kaligaraga, Pak yang dukuman, orang kabalir kah. Kasih makan 300 orang, kita rapat berkali-kali. Ini kasih makan 5.000 mendadak. Tanggapan itu. Beri kolam pekan deh. Sekarang kalau kita ditanya, Pak, saya jujur mengatakan tidak ada ide satupun, tidak ada solusi apapun yang bisa kita tawarkan. Namun minda tuh jadi murid tonna itu tidak ada satu solusi yang bisa diberikan untuk menjawab kebutuhan persoalan hari itu. Kasih makan 5.000 orang mendadak. Ada yang mencoba merasionalkan, wah itu kan supaya masuk akalnya, ya itu waktu itu bisa kasih makan 5.000 orang tuh karena Cuma saya bilang itu mengada-ada, tidak ada dasar alkitabiahnya. Dia bilang, ya itu kan waktu itu ya ton nadiala mau ditorotin tapi ya 5 roti dan 2 ikan, kok pantas seudu kamu deten nah. Saya bilang itu enggak alkitabiah, enggak ada buktinya di Alkitab gitu loh. Enggak ada, jangan dibikin susah, jangan dibikin aneh. Semua harus masuk akalmu, saya bilang. Kalau soal kasih makan 5.000 orang, saya bilang bukan baru sekarang. Cerita macam ini sudah terjadi dalam sepanjang sejarah kehidupan umat Tuhan, saya bilang. Pada zaman Elisa sudah lakukan dalam bacaan kita. Pada zaman Elia, ketika dia dikasih makan seorang janda yang miskin di Sarfat, tepung dan minyak dalam buli-buli tempayannya itu tidak habis setelah dia kasih makan Elia. Dituangkan terisi penuh, dituangkan terisi penuh. Bahkan kalau mau yang paling ekstrim saya bilang, bukan 5.000, ratusan ribu umat Israel yang berjalan di padang gurun setiap hari, bukan sekali. Ratusan ribu umat Israel yang jalan di padang gurun setiap hari selama 40 tahun, kecuali hari Sabat, mendapat manna dari sorga, saya bilang. Jadi saya bilang gak usah dirasionalkan cerita itu. Tuhan mau saya paham tentang kedaulatan dan kuasa Tuhan. Saya jujur mengatakan, kalau saya jadi muridnya Tuhan waktu itu, nanti Tuhan apa lipa hotel lah. Apa? Kuam pakan di tol 5 sawo. Ya kan itu nampai te pirai baite. Coba bayangkan saudara. Jujur tidak ada jalan keluar. Tetapi ketika akhirnya 5.000 orang itu akhirnya bisa diberi makan, apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita? Saya pikir satu poin penting. Tuhan selalu punya jalan keluar yang terbaik. Dan bos itu yang harus saya pegang dengan baik sampai hari ini. Kapan pandemi berakhir saya nggak tahu Pak Pendeta. Seberat apa saya nggak tahu. Tapi saya percaya Tuhan berdaulat dan Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan keluar untuk menolong bumi dan bangsa ini keluar dari persoalan. Saya pegang itu. Bagaimana caranya saya juga nggak tahu. Saya bilang Alkitab perlihatkan kepada kita, masalah itu memang tidak terduga datangnya. Seringkali kita tidak bayangkan datangnya persoalan. Tetapi kalau mau jujur saya bilang, cara Tuhan menolong kita itu jauh lebih tidak terduga. Tak bang kubayangkan itu kenal jotongan nanti tak bang kubayangkan ni kumula suste cara napungi sudah kue. Nato itu 5 roti na uno tak tapu-tapu putih. Saudara, buat saya itu poin penting. Saya harus bisa bertambah teguh meskipun keadaan hari ini sulit. Sebab apa? Tuhan pasti punya jalan keluar yang terbaik. Saya bilang yang soal dari kita itu apa? Menurut saya yang soal dari kita itu apa? Hari ini yang soal dari kita adalah setiap kali persoalan datang, kita tidak mampu melihat tangan Tuhan yang hebat, tapi lebih sering melihat tangan kecil kita yang sangat terbatas ini. Saya kalau baca cerita ini, biasa minta tahu, bayangkan itu. Waktu Tuhan mau kasih makan 5.000 orang kan kopong Yesus teh. Di mana beli roti? Supaya kita kasih makan 5.000 orang ini kan. Di mana beli roti? Apa jawab murid-murid? Kalau Tuhan tanya di mana beli roti, kan harusnya jawabnya apa? Di Indomaret. Di mana beli roti? Indomaret, mandap itu. Tapi waktu Tuhan tanya di mana beli roti? Apa jawab murid-murid? Namurio roti umbapari dan tanah kan nanti. Jadi coba bayangkan saudara. Coba lihat apa persoalan kita. Persoalan kita adalah Tuhan selalu punya jalan keluar. Tapi persoalan kita adalah
ketika persoalan datang, kita lebih sering melihat masalah kita, tangan kita yang terbatas, ketimbang melihat, menyadari Tuhan itu hadir di situ. Dia bilang gak mungkin, padahal Tuhan ada di situ. Sampai Filipus kata itu, Andreas bilang, kok di situ pia-pia si roti nanti papor kayak nanti 5 roti. Coba bayangkan, apa gunanya 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak ini? Tuhan selalu punya jalan keluar. Persoalan kita adalah apa? Setiap kali persoalan datang, saya lebih sering melihat masalah, lebih sering melihat pergumulan saya lebih sering melihat ketidakberdayaan saya ketimbang kehadiran Tuhan yang maha hebat itu. Padahal ketika murid-murid datang bawah, dia mau 5 roti dan 2 ikan, apa jawab Tuhan Yesus? Nah, keluar kapungnya kurang betul aku tahu pasar pagi dulu neli. Tuhan gak bilang kurang. Tuhan gak tanya berapa banyak yang kau punya. Yang Tuhan tanya adalah apakah yang terbatas pada dirimu mau kau serahkan dan bawa kepada Tuhan. Ya. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita, saudara-saudara. Dengan segala apa yang terbatas pada diri kita. Saya cerita terakhir nih. Di Komisi PI kan, ya Om Gusti tahu ya, anak-anak Seko kemarin ya, yang dibimbing tuh. Saya bukan cerita itunya. Di Komisi PI kan ada 2 tahun nih ada program menolong anak-anak dari Seko yang langsung dari Seko, SMA dari Seko, menolong mereka untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kenapa perguruan tinggi negeri? Karena di sana dapat peluang beasiswa, gitu ya. 2 tahun nih kita bikin. Tahun lalu 9 anak ikut, 5 orang lulus. Mereka dapat beasiswa, gitu ya. Kuliah masuk di perguruan tinggi negeri. Tahun ini di tengah-tengah pandemi soalnya lebih sulit. 14 dibimbing, ya. 14-nya lulus semua 100%. Ada yang keterima di Unhas, padahal dari Seko nih, Bapak bisa bayangkan ya kondisi seperti itu. Semuanya masuk, ada yang ke Unsrat, Haluoleo Kendari, Untat, Tadulako ke Makassar, ya. Mereka masuk dengan jalur beasiswa dan ya saya pikir jalan terang untuk masa depan mereka bagus gitu dari perspektif manusia. Tapi yang saya mau cerita adalah anak-anak yang bimbing mereka nih. Ya, yang saya ingin cerita, anak-anak yang bimbing mereka, anak-anak mahasiswa dari GMKI, MIPA, Unhas yang bimbing mereka. Ya, saya waktu selesai bimbingan, sementara bimbingan saya bilang sama adik-adik mahasiswa tuh, biasa aku tiru-tiru tuh kuah, kota atau rasanya kena MIPA, anak mahasiswa, tinggal di kos, makan 2 kali sehari, puji Tuhan. Ya. Meskipun kadang-kadang hanya nasi dan nasinya setengah 2 kali baru paling tiba-tiba nomor kota wayutan salawai bale kadang tambah bawa kita ditambah telok nasabah ya biasa mahasiswa lah 2 kali seminggu makan 2 kali sehari makan puji Tuhan gitu dan segala macam. Tapi ketika anak-anak sambil mereka bimbing saya bilang coba bayangkan yang lulus nasang di pindah kota. Ya siapa yang coba bayangkan, siapa yang bisa menjamin beasiswa seorang anak sekian tahun kuliah? Orang tuanya pun gak bisa. Nah teman-teman yang bimbing, adik-adik yang bimbing ini gak punya uang, gak punya apa-apa. Yang mereka miliki hanya kemampuan, sedikit otak, sebuah kemauan yang besar untuk memberi diri, memperlengkapi, dipakai Tuhan, memperlengkapi orang lain. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Tidak semua perhatian harus diukur dengan uang. Nasihat, telepon, sapaan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Tuhan peduli dengan hidup kita. Dan dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama terus mendoakan bangsa dan bumi kita. Kita berharap pandemi ini boleh segera pulih. Tuhan punya waktu yang terbaik. Tapi pesan firman Tuhan hari ini, seberat apapun hari-hari kita hari ini, tetaplah teguh dalam iman dan teruslah untuk melayani. Berbagi bagi setiap orang di sekeliling kita, lewat apa saja yang kita miliki. Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita masuk dalam saat teduh sejenak.
Terima kasih Tuhan. Engkau ingatkan kami betapa Engkau peduli dengan kebutuhan hari-hari hidup kami saat ini. Tuhan memikirkan makanan bagi anak-anak cucu kami. Tuhan memikirkan kebutuhan sehari-hari kami. Karena itu, biarkan kami tetap teguh seberat apapun kondisi hari ini. Dan dari dalam segala kelemahan kami mau berbagi dengan yang lain. Lawat anak-anak-Mu secara pribadi. Dan biarkan kami terus bertambah teguh dalam iman pengharapan kami. Ya Tuhan, Bapa pengasih, pemilik kehidupan kami. Bersama dengan seluruh jemaat-Mu dimanapun. Dari berbagai tempat kediaman kami. Di seluruh penjuru negeri ini. Bahkan dari ruang-ruang perawatan dan isolasi kami. Kami berdoa. Lawatlah anak-anak-Mu secara pribadi. Tuhan ada di sana. Tuhan menolong mereka. Memberikan pemulihan. Memberikan kekuatan. Untuk jemaat-Mu secara khusus jemaat Rantepao ini, ada 24 orang yang sakit dalam warta jemaat. Dan juga ada beberapa saudara-saudara kami yang lain, Bapak Tasinan, Ibu Diaken Martin Calrani, Ade Farli, Mama Cici, Bapak Yakob Haribe di rumah, Ibu Esther Payungan, Ibu Seli Todingalo Mengiwa di Makassar, Bapak Matius Kabanga, dan semua saudara-saudara kami yang lain dimanapun berada. Tuhan hadir memberikan pemulihan. Bahkan bersama dengan sejumlah saudara-saudara kami yang berduka cita Tuhan. 2 keluarga kekasih kami di jemaat ini, keluarga almarhum Nenek Seli di kelompok 2, keluarga almarhumah Bu Elizabeth 1, Nenek Ito, Tuhan. Dan begitu banyak anak-anak-Mu di berbagai tempat yang hadir beribadah bersama dengan kami saat ini, yang merasakan kehilangan mendalam. Oh Tuhan, hiburkanlah. Betul-betul kami tak kuat ketika bertubi-tubi duka itu datang. Belum kering air mata kami, menyusul lagi duka yang lain. Kasihani kami Tuhan, berikan kami kekuatan. Kami terus berdoa untuk orang-orang tua kami dimanapun. Dalam usia mereka yang terus bertambah, sungguh kami boleh menikmati kebahagiaan kalau kami bisa melihat orang tua kami sehat Tuhan. Kami masih bisa bertegur sapa. Teristimewa ketika kami diberikan kesempatan untuk melayani orang tua kami, ayah dan ibu kami. Terima kasih untuk semua itu, kebahagiaan yang luar biasa. Kami rindu Tuhan, boleh terus bersama dengan orang-orang yang kami kasih, orang-orang tua kami. Melalui telepon, melalui sapaan, melalui beragam perhatian. Tuhan tahu ada begitu banyak orang tua yang tak jarang merasa sepi di rumah, seorang diri. Tuhan lawat. Kami terus berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang boleh menikmati beragam berkat, pertambahan usia. Ada 59 warga jemaat-Mu dalam warta jemaat. Juga sejumlah anak-anak-Mu dimanapun Tuhan, yang boleh menikmati pertambahan usia hari ini. Tangan kasih setia Tuhan yang terus menjaga, memelihara. Teruskan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Pelayanan di seluruh gereja Toraja, di seluruh lingkup pelayanan wilayah klasis dan jemaat-jemaat.
Teguhkan hati semua pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, penatua, diaken, dan semua anak-anakmu yang mau melayani. Tangan kami kecil dan rapuh Tuhan, tapi biarlah kami selalu diingatkan bahwa di balik tangan kami yang rapuh dan terbatas ini, ada tangan Tuhan yang begitu kuat menopang kami untuk terus melayani, berbagi dengan yang lain. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan pemeliharaan-Mu. Gerejamu, Gereja Toraja, izinkanlah boleh terus menjadi saksi Kristus dalam dunia ini. Sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, tangan-tangan kami yang rapuh, kotor, hina, dan terbatas ini, berkenan Tuhan pakai. Berkenan Tuhan pakai. Sidang Sinode Am yang harus mengalami penundaan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, semua panitia, semua gereja jemaat-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan untuk merencanakan kembali pelaksanaannya pada waktu dan kesempatan yang terbaik dalam pandangan Tuhan. Kami ingat bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan tahu bebannya, Tuhan tahu bagaimana dia harus bergumul setiap hari untuk memimpin bangsa ini keluar dari pandemi COVID-19. Hari ini kami berdoa, penuhi hamba-Mu ini dengan hikmat-Mu. Jaga seluruh hidupnya, agar Bapak Presiden sungguh-sungguh mulai memimpin bangsa ini dengan baik, melewati masa-masa krisis ini dengan sebaik-baiknya. Berikan kearifan bagi seluruh pemimpin bangsa ini untuk sungguh-sungguh bersehati memikirkan bagaimana kehidupan bangsa ini boleh pulih. Setiap pemimpin di daerah, di Toraja Utara, Tanah Toraja di sini, bahkan di kota-kota di mana jemaat-Mu berada, berkati pemimpin mereka masing-masing. Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu, ini hidup kami. Teguhkan iman kami dan perkenankan kami melayani-Mu sepanjang hidup kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja, Tuhan yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat, mari kita sambut pengutusan dan berkat dari Tuhan dengan berdiri. Dengarkanlah satu petunjuk hidup baru. Filipi 4 ayat 5 sampai 6, firman Tuhan demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Jangan khawatir, janganlah takut. Jangan khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut. Tuhan jamin aku. Jangan khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut. Tuhan jamin aku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah, jalani hidupmu dalam ketaatan kepadanya. Teruslah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, dan teruslah berkarya dalam melayani sesama. Arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Pujian syukur kita keluar dari kaum dan rumah Bapamu. Baik, ingatlah tetap ku menyertai kamu. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Hari Minggu Tuhan menyertai kita semua.